Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat hadir majelis ilmu malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah bagaimana menyikapi khilafiyah dalam ilmu fikih. Bagaimana menyikapi khilafiyah dalam ilmu fikih. Pertama adalah ilmu fikih itu adalah ilmu terkait dengan hukum yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, kita butuh ibadah gitu kan. Kita butuh sholat. Ya, bagaimana cara sholat, hukum-hukum terkait dengan sholat, itu ada dalam ilmu fikih. Kita sebelum sholat harus berwudu. Bagaimana cara berwudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat wudu, kemudian yang membatalkan wudu itu dalam ilmu fikih. Begitu juga puasa, haji, ya itu semua terkait dengan ibadah, ya termasuk zakat juga. Dan kita butuh juga berinteraksi antar manusia. Itu juga ilmu fikih yang bahas. Kita butuh membeli barang, kita butuh menyewa, mengupah orang, ya, kita butuh meminjam uang, ya, kita butuh ada yang menjamin, atau kita butuh kuasa, surat kuasa, ya, mandat dan lain-lain. Itu adalah hubungan antar manusia dinamakan dengan muamalah. Yang ketiga, kita juga butuh menikah, gitu kan? Itu pernikahan atau munakahat, ya, kita butuh menikah, gitu kan? Bagaimana cara menikah, ya, lamaran, ya, rukun nikah, syarat nikah, ya. Kemudian yang membubarkan pernikahan, cerai, khulu, ya, fasakh dan lain-lain itu dalam munakahat, ya. Dan juga terkait dengan hukum tindakan kriminal, ya, yang berzina, yang membunuh, yang mencuri, hukumannya apa, ya itu juga dibahas dalam ilmu fikih. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu fikih. Kalau didefinisikan ilmu fikih secara bahasa, ilmu fikih itu sendiri secara bahasa artinya faham. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, maka Allah fahamkan dia urusan agama. Jadi kalau kita gampang memahami urusan agama, ya, gampang mengerti urusan agama dan kepengen faham urusan agama, itu menunjukkan bahwa Allah kepengen kita baik. Tapi kalau kita nggak mau faham agama, ya, susah mengerti masalah agama, ya, na'udzubillah, jangan-jangan Allah nggak kepengen kita baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqih dari kata fikih. Ya, siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah fahamkan urusan agama. Jadi fikih secara bahasa, secara etimologis, ya, itu artinya memahami. Secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang praktis, ya, yang diambil dari sumber-sumbernya, ya, yang rinci. Sumber-sumber hukum Islam atau sumber-sumber fikih ada yang dari Al-Qur'an, ada yang dari sunnah, ada yang dari ijma', ada yang dari qiyas, ada yang dari maslahat, ada yang dari maqasid, ada yang dari saddud dzari'ah, ada yang dari syariat umat terdahulu, ada yang dari ucapan atau pendapat sahabat, ada yang diambil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu, dan seterusnya. Ya, jadi banyak sekali sumber hukum dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum yang praktis yang kita butuhkan sehari-hari, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Dalilnya banyak, ya. Dalilnya, sumbernya banyak, antara lain Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan lain-lain. Jadi itu ilmu fikih. Jadi tema kita bagaimana, ya, menyikapi khilafiyah. Kita banyak sekali kita melihat di tengah masyarakat khilafiyah dalam ilmu fikih. Contoh misalnya gitu kan, ya, kunut subuh ada yang kunut, ada yang enggak kunut, gitu kan. Doa iftitah di saat sholat ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada lagi yang membaca inni wajjahtu wajhiyya, ya. Kemudian terkait dengan baca Al-Fatihah ada yang dengan bismillah, ada yang tanpa bismillah, ya. Terkait dengan wudu ada yang mengatakan bahwa menyentuh istri batal wudunya, ada yang mengatakan tidak batal wudunya, gitu kan. Nah, ini khilafiyah di dalam ilmu fikih, ya. Terkait dengan puasa misalnya gitu kan, ada yang mengatakan puasa Ramadan itu niatnya cukup sekali di awal Ramadan, ada yang mengatakan bahwa niat harus setiap hari atau setiap malam, gitu kan. Terkait dengan zakat ada yang mengatakan zakat harta perdagangan nggak wajib, ada yang mengatakan wajib, ya. Terkait dengan zakat emas ada yang mengatakan emas yang wajib dizakatin adalah emas yang nggak dipakai untuk investasi. Ada yang mengatakan bahwa semua emas walaupun yang kita pakai pun itu wajib dizakati. Nah, itu di antara perbedaan-perbedaan, ya. Belum lagi terkait dengan haji, ya, muamalat gitu kan, ya. Muamalat, ya, dan banyak sekali terjadi perbedaan, ya. Jadi itu di antara khilafiyah, ya. Bagaimana kita menyikapi banyaknya khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu fikih? Yang pertama, ya, yang pertama adalah yang perlu kita fahami, ya, bahwa yang nggak boleh kita berbeda itu adalah perkara ijma. Perkara ijma yang ulama udah sepakat itu nggak boleh kita berbeda sama sekali, ya. Apa yang sudah disepakatin, jelas, ya. Rukun iman, rukun Islam udah sepakat ulama. Rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, ya. Bahwa sholat itu wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Itu ulama udah sepakat. Yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia keluar dari Islam, ya. Jadi itu perkara ijma, nggak boleh kita berbeda, ya. Rukun iman ada 6, beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah itu ada, ya, Allah itu berkuasa dan memiliki sifat-sifat, ya, dan memiliki nama-nama, gitu kan. Kemudian beriman dengan malaikat, bahwa malaikat itu ada, diciptakan dari cahaya, dia memiliki tugas-tugas tertentu, gitu kan. Kemudian beriman kepada Rasul, bahwa Allah memiliki Rasul-Rasul yang banyak sekali, yang wajib diketahui adalah 25. Yang wajib diketahui 25, padahal jumlahnya lebih daripada itu, ya. Kemudian beriman dengan kitab-kitab, bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi, ya, diantaranya yang wajib kita imani, diantaranya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, gitu kan.
Ya, kemudian wajib beriman dengan hari akhir, bahwa ada yang namanya hari akhir. Hari akhir itu ada diawalin dulu dengan alam barzakh, yaitu alam kubur. Ya, di hari akhir nanti akan dibangkitkan kita, dan akan ada namanya padang mahsyar, yang mana kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal kebaikan kita, yang berat kebaikannya masuk surga, yang ringan kebaikannya maka dia masuk neraka, ya. Itu ya rukun iman. Kemudian ada lagi takdir, bahwa apapun yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk, tidak lepas dari keinginan Allah SWT. Itu yang sudah disepakati, ya. Di antara yang sudah disepakati itu yang secara globalnya. Ada secara detailnya, ada lagi yang disepakati tentang sholat, misalnya sholat yang wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itu ulama udah sepakat, gitu kan. Puasa yang wajib puasa Ramadan, ya. Puasa yang wajib puasa Ramadan, ya. Nah, ini ya, itu ulama udah sepakat. Itu di antara hal-hal yang sudah disepakati, ya. Yang sudah disepakati bahwa puasa wajib dari sejak subuh sampai maghrib, itu ulama udah sepakat juga, ya. Zakat yang wajib ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Zakat mal yang wajib zakat emas dan perak, itu ulama udah sepakat. Ulama udah sepakat. Zakat pertanian ulama udah sepakat juga, ya. Zakat perdagangan ulama beda pendapat. Itu kan. Itu di antara hal-hal yang udah disepakati terkait dengan detail hukum fikih. Ya, secara globalnya yang disepakati tadi udah jelas, rukun iman, rukun Islam. Secara detail pun ada yang sudah disepakatin juga, ya. Riba haram udah sepakat ulama, ya. Jual beli halal ulama udah sepakat juga, gitu kan. Itu secara globalnya, ya. Ada perbedaan dalam pernikahan, gitu kan. Ya, dalam pernikahan bahwa laki dan perempuan, ya, itu tidak bisa berhubungan suami istri melainkan setelah akad nikah, gitu kan. Setelah akad nikah, ya. Apakah boleh akad nikah laki dan perempuan langsung atau harus lewat walinya? Ulama ada beda pendapat lagi di situ. Ada yang mengatakan boleh langsung, gitu kan, tanpa harus wali, gitu kan. Itu mazhab Hanafi, ya. Ada lagi yang mengatakan harus ada walinya, itu mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i. Apakah harus ada saksi? Ulama beda pendapat lagi. Ada yang mengatakan nggak perlu saksi, ada yang mengatakan perlu saksi. Nah, ini khilafiyah seperti ini, bagaimana kita menyikapinya, ya? Yang pertama tadi udah saya sampaikan, perkara ijma kita nggak boleh berbeda. Ya, nggak ada perdebatan untuk masalah perkara ijma. Yang ulama udah sepakat wajib kita yakini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sholat nggak wajib, maka dia keluar dari Islam. Yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban beriman kepada para malaikat, maka dia keluar dari Islam, gitu kan. Perkara ijma nggak boleh kita berbeda. Ada yang mengatakan bahwa sholat subuh nggak wajib, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Itu perkara ijma. Perkara ijma nggak boleh kita berbeda. Nggak boleh kita berbeda, kita harus satu suara, karena ini udah disepakati ulama. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan ulama? Yang sudah disepakati oleh ulama dari sejak masa sahabat sampai kepada masa kita sekarang ini, nggak ada satupun yang berbeda pendapat. Nah, itu perkara ijma, ya. Selama masih ada perbedaan pendapat, maka berarti itu bukan termasuk perkara yang wajib disepakati. Jadi selama ada yang berbeda pendapat, maka itu berarti bukan masalah ijma, tapi masalah khilaf. Jadi apa yang dimaksud dengan khilaf, ya? Selain dari ijma. Jadi perkara ijma nggak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk bahasan kita adalah perkara khilaf. Perkara khilaf. Banyak masalah di dalam Islam yang masih khilafiyah, ya. Masih khilafiyah. Bukan hanya di dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu akidah juga ada. Tidak semua masalah akidah itu ulama sepakat, ya. Ulama sepakat bahwa ada yang namanya malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya di dalam kubur. Benar nggak? Apakah yang ditanya itu adalah jasadnya saja, ya, atau jasad dan ruhnya saja? Ulama beda pendapat. Ya, itu di antara masalah akidah yang ulama beda pendapat, ya. Contoh lagi, gitu kan, ya, masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kalau orang Asy'ari mengatakan sifat Allah ada 20, gitu kan, ya. Ada 20, gitu kan, ya. Mazhab Asy'ari tidak meyakini adanya sifat ikhtiyariyah. Apa yang dimaksud sifat ikhtiyariyah? Sifat yang datang baru. Ya, itu nggak ada dalam mazhab Asy'ari. Sifat yang datang baru. Contoh, ya. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Turun setiap malam ke langit dunia itu sifat baru, ya. Sifat baru. Mazhab
Asy'ari meyakini tidak ada namanya sifat baru. Sifat Allah semuanya qadim. Allah telah. Nggak ada istilahnya Allah akan, nggak ada. Ya. Jadi itu dalam mazhab Asy'ari. Mazhab Salafi, orang Salafi ya, bahwa sifat Allah ada sifat qadim, ada sifat ikhtiyari jadid ya. Yatajaddad ya, datang baru-baru terus ya. Allah menyaksikan gitu kan ya. Allah turun ya. Allah datang. Ya, itu sifat ikhtiyariyah, datangnya belakangan gitu kan. Nah, ini apa di antara perkara yang ulama beda pendapat ya. Itu masalah furu'iyah. Dalam akidah ada, dalam ilmu fikih banyak sekali seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, perkara khilafiyah ya, saya nggak bahas dalam ilmu akidah karena bidang saya adalah bidang fikih. Bagaimana kita menyikapi perkara khilafiyah di dalam ilmu fikih ya? Yang pertama adalah tidak boleh kita menyalahkan pendapat selama itu sudah dikatakan oleh ulama besar. Nggak boleh kita menyalahkan pendapat selama itu sudah dikatakan oleh ulama besar. Ya. Jadi kalau misalnya ada pendapat gitu kan, misalnya kunut subuh, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sunnah kunut subuh. Mazhab Hambali sama mazhab Hanafi mengatakan tidak disunnahkan kunut subuh. Yang kunut silakan kunut, jangan mencelah yang nggak kunut. Yang nggak kunut silakan nggak kunut, jangan membid'ahkan orang yang kunut. Kenapa? Karena ulama besar yang sudah mengatakannya. Yang mengatakan ulama yang mengatakan kunut sunnah kunut subuh itu Imam Malik, Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak sunnah kunut subuh ya itu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Dua-duanya adalah kelompok ulama yang besar semua, nggak boleh kita salahkan ya. Jadi khilafiyah di dalam ilmu fikih, sikap yang pertama adalah jangan menyalahkan pendapat yang berbeda. Selama itu pendapat imam yang besar. Selama itu pendapat imam yang besar atau mazhab yang sudah terkenal. Ada 4 mazhab di dunia ini yang banyak pengikutnya. Pertama mazhab Hanafi, imamnya adalah Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki, imamnya Imam Malik bin Anas. Yang ketiga mazhab Syafi'i, yang itu orang Indonesia ya, yaitu imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali, yaitu imamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi sikap yang pertama ya, bagaimana kita menyikapi sikap yang pertama, jangan menyalahkan pendapat ya dalam ilmu fikih selama itu adalah pendapat imam besar ya. Kita hormatin dan kita harus hargai itu adalah pendapat imam besar ya. Yang benar menurut ente belum tentu benar menurut dia. Ya. Yang salah menurut ente belum tentu salah menurut dia. Itu dalam hal perkara khilafiyah ya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ada beberapa sebab yang menyebabkan ulama-ulama tersebut bisa berbeda pendapat dalam perkara khilafiyah. Kenapa terjadi perbedaan? Ada beberapa sebab yang menyebabkan ulama-ulama tersebut berbeda pendapat dalam perkara khilafiyah. Perkara yang mana mereka berbeda pendapat ya. Apa sebabnya? Pertama, beda di dalam memahami teks. Beda di dalam memahami teks Al-Quran ataupun teks hadis ya. Kadang-kadang ayatnya jelas, hadisnya jelas, tapi dalam memahaminya nggak sama. Dalam memahaminya nggak sama gitu kan. Kenapa? Karena otak manusia nggak sama gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mendengar satu kalimat ya, satu memahami dengan pemahaman A, yang satu lagi memahaminya dengan pemahaman B. Itu bukan hanya terjadi di antara ulama-ulama mazhab tersebut, tapi terjadi sejak masa Nabi masih hidup. Nah, Nabi masih hidup, sahabat berbeda dalam memahami ucapan Rasulullah SAW. Saya kasih contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah pernah mengutus sahabat ke Bani Quraidah. Berangkatlah sahabat ke Bani Quraidah ya. Sebelum berangkat Rasulullah pesan. Apa pesan Rasulullah? La tusallu dhuhra illa fi Bani Quraidah. Pesan Rasulullah kalimatnya singkat ya, gampang difahamin, tapi ternyata sahabat ada 2 versi dalam memahaminya. La tusallu dhuhra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat zuhur kecuali sudah nyampe di Bani Quraidah. Jangan sholat zuhur kecuali sudah nyampe di Bani Quraidah. Jadi Nabi mengutus sahabat, ayo kalian berangkat ke Bani Quraidah untuk perang. Kalian berangkat dulu dah ya. Tapi sholat zuhurnya nanti di Bani Quraidah kata Rasulullah.
Di tengah jalan, waktu zuhur mau habis. Mereka belum nyampe ke Bani Quraidah. Sahabat bingung nih, gimana nih? Kata Rasulullah, jangan sholat zuhur kecuali udah nyampe. Sebagian mengatakan, udah deh kita sholat nanti di sana aja. Kita jamak dengan asar. Yang satu lagi mengatakan, oh enggak. Kita sholat di sini, ya. Loh kenapa sholat di sini? Nabi enggak melarang sholat di jalan. Tadi Rasulullah mengatakan jangan sholat zuhur kecuali udah nyampe. Maksud Rasulullah, kata mereka yang mau sholat di jalan tadi. Maksud Rasulullah itu usahakan nyampe sebelum zuhur habis. Itu yang mereka pahamin. Jangan sholat zuhur kecuali udah nyampe di Bani Quraidah. Usahakan zuhurnya di sana. Itu maksud dia. Jadi yang dia pahamin seperti itu. Usahakan zuhurnya di Bani Quraidah. Kalau nggak bisa ya udah sholat di jalan katanya ya. Jadi usahakan nyampe, usahakan sholatnya di Bani Quraidah. Itu yang dipahamin oleh pihak yang kedua. Yang pertama mengatakan enggak, kita sholat di sana ya. Nabi melarang sholat di jalan. Yang satu lagi, oh enggak, Nabi enggak melarang sholat di jalan. Nah tadi Nabi mengatakan jangan sholat zuhur kecuali udah nyampe. Yang kita pahamin katanya Rasulullah enggak melarang, enggak mungkin Rasulullah ngelarang sholat ya. Yang maksud Rasulullah tadi usahakan zuhurnya di Bani Quraidah. Tapi kita nggak bisa bersolatnya di Bani Quraidah, belum nyampe gitu kan. Ya udah kita sholat di jalan gitu kan. Saat ketemu dengan Rasulullah ya, dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tadi kita waktu berangkat pesan Rasulullah jangan sholat zuhur kecuali di Bani Quraidah. Ternyata zuhur mau habis. Gimana ini ya? Akhirnya sebagian sholat nunggu nyampe, sebagian sholat di jalan. Yang menunggunya, yang sholatnya udah nyampe di Bani Quraidah, mereka memahami ucapan Nabi tadi melarang sholat di jalan. Yang mereka sholat di jalan memahami Rasulullah nggak melarang, tapi maksud Rasulullah adalah usahakan nyampe di Bani Quraidah sebelum zuhur habis. Apa kata Rasulullah? Dua-duanya benar kata Rasulullah. Lam yu'annif ahadan minhum, Nabi nggak salahkan satupun. Ya, kenapa? Otak manusia nggak sama. Jangankan antara kita yang hidup 14 abad setelah Rasulullah wafat, ya, sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah memiliki dua versi dalam memahami teks ucapan Rasulullah tadi. Itu sebab yang pertama, beda dalam memahami teks. Ya. Contoh yang lain, hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim juga. Ada dua orang sahabat. Mereka sholat dengan tayamum. Tayamum, ya kenapa tayamum? Karena nggak ada air. Akhirnya mereka tayamum. Tayamum kita pakai debu ya, ditepokkan ke debu, diusapkan ke muka, diusapkan ke tangan. Ya, selesai. Ya, tidak seperti berwudu. Selesai sholat, ada air. Loh, ada air nih, gimana nih? Yang satu mengatakan, udah deh, aneh mau wudu, mau ulangin sholatnya. Yang satu lagi, loh, ngapain ini diulangin? Ya, aneh nggak mau ulangin katanya. Ya, akhirnya saat ketemu dengan Rasulullah dilaporkan kepada Rasulullah. Begitulah sahabat kalau mereka punya masalah, mereka langsung nanyanya kepada Rasulullah SAW. Ditanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kita sholat dengan tayamum, selesai sholat ternyata ada air. Teman aneh ngulangin, aneh enggak. Apa hukumnya? Apa kata Rasulullah? Itulah ciri khasnya Rasulullah. Enggak seperti kita gampang menyalahkan. Ya. Mereka nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kita sholat dengan tayamum, selesai sholat ternyata ada air. Teman aneh ngulangin, aneh enggak ngulangin. Yang lain tolong di-mute ya. Yang lain tolong di-mute. Tolong di-mute suaranya dulu. Yang lain. Jadi aneh nggak ngulangin, teman aneh ngulangin. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, amma antal ladzi lam tu'idis shalah. Adapun inti yang nggak ngulangin salatnya kata Rasulullah, laqad asabtas sunnah. Inti sudah sesuai sunnah. Apa yang dimaksud dengan sesuai sunnah? Sudah sesuai aturan. Ya, kenapa? Ya, karena di saat mereka mau sholat, ya, nggak ada air. Quran mengatakan, ya, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, kalau tidak menemukan air, tayamumlah. Berarti sudah ngikutin ketentuan Quran. Enggak ketemu air, kita tayamum gitu kan ya. Berarti sholat kita udah sah, sudah ngikutin prosedur. Jadi itu kata Rasulullah kepada yang enggak ngulangin. Adapun inti yang ngulangin kata Rasulullah, Rasulullah salahkan enggak? Tidak juga. Adapun inti yang ngulangin, laka ajruka marratain, inti dapat pahala 2 kali kata Rasulullah. Nah, sholatnya 2 kali dia ya. Tapi bukan berarti kita boleh sholat 2 kali, enggak ya. Dia sholat yang pertama dengan tayamum, sholat kedua dengan wudhu, artinya sholatnya berbeda.
Kita boleh ngulangin sholat kalau caranya berbeda. Pertama kita sholat sendirian, yang kedua berjamaah boleh. Ya, intinya boleh ngulangin asalkan yang kedua lebih baik. Kita sholat dengan tayamum rukhsah. Wudhu adalah hukum asalnya. Jadi kita dari rukhsah kembali kepada hukum asal itu lebih baik. Ya, lebih baik ya daripada kita menggunakan rukhsah padahal belum tentu rukhsahnya memenuhi syarat ya. Jadi itu perbedaan pendapat sahabat ya. Antara sahabat beda dalam memahami teks. Tolong di-mute yang lain ya. Halo, yang lain dengar suara saya? Dengar Ustaz. Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Contoh yang banyak di masyarakat ya. Contoh misalnya gitu kan, kalau di sini udah ada yang menikah. Ada yang menikah? Belum Ustaz. Rata-rata belum. Oke. Belum. Jadi contoh perbedaan memahami teks. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Karena beda dalam memahami teksnya. Contohnya gitu kan ya. Kita berwudu. Nyentuh istri batal nggak wudunya? Coba saya tanya salah satu, bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Tidak, Ustaz. Tidak batal. Nah, ini ada perempuan di sini ya. Kenapa nggak batal? Kan sudah jadi mahram ya, Ustaz. Emang Tapi- sudah jadi mahram? Ya, kalau anak salah mohon diluruskan, Ustaz. Oke, ya. Jadi jawabannya karena sudah jadi mahram. Pertama, istri bukan mahram. Itu yang salah ya. Jadi istri bukan mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram itu perempuan yang haram dinikahi. Istri boleh dinikahin nggak? Boleh. Kalau nggak, ngapain ente nikah dengan dia, gitu kan? Jadi mahram itu namanya mahram. Mahram definisi mahram, perempuan yang haram dinikahi. Mahram itu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, itu mahram, ya. Bibi, keponakan perempuan, itu adalah mahram. Mahram perempuan yang haram dinikahi. Mereka nggak batal wudunya. Kalau istri bukan mahram, ya. Mahram nggak batal wudunya. Tapi kalau mahram nggak batal wudu. Tapi kalau bukan mahram batal wudu, gitu kan? Ini yang banyak orang yang salah memahami ya. Mahram tidak ada istilahnya bekas mahram. Tapi kalau istri ada istilahnya bekas istri, benar nggak? Ya, kalau mahram nggak ada istilahnya bekas mahram. Ya, wah ini bekas mahram saya nggak ada. Ya, bekas istri ada. Ya, jadi bukan karena mahram, bukan karena istri bukan mahram. Ya, kenapa terjadi perbedaan? Ada perbedaan ya. Kalau mazhab Hanafi nyentuh istri nggak batal. Mazhab mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali ya batal wudunya. Ya, kenapa terjadi perbedaan? Beda dalam memahami teks. Beda dalam memahami teks yang ada di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan di surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang yang membatalkan wudu. Allah sebutkan dua hal yang membatalkan wudu. Au ja'a ahadum minkum minal ghaid, buang air. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita batal wudunya. Siapa wanita di sini? Ulama sepakat wanita di sini adalah istri. Sepakat ulama wanita di sini adalah istri. Selain istri nggak boleh disentuh, haram hukumnya. Ya, cuman istri yang bisa disentuh. Mahram nggak masuk, ya. Mahram nggak masuk dalam bahasan, ya. Cuman istri yang bisa disentuh. Selain istri haram disentuh. Ulama sepakat yang dimaksud di sini istri, ya. Jadi buang air kata Allah yang batalkan wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ghaid itu buang air besar. Ya, masuk kategori buang air besar, buang air kecil juga ya. Semua yang keluar dari kemaluan kita, baik depan ataupun belakang, itu semuanya membatalkan wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Wanita yang dimaksud ulama sepakat istri. Ya, bukan mahram, ya. Istri, selain istri apalagi?
Kalau istri saja batal, apalagi yang bukan istri gitu kan ya. Yang bukan istri, bukan maksudnya di sini perempuan, di sini bukan istri, bukan. Kalau bukan istri nggak boleh, haram disentuh. Ya, kalau ente nyentuhnya lebih batal. Istri aja batal, padahal halal buat kita sentuh gitu kan. Jadi ulama beda pendapat dalam memahami kalimat menyentuh wanita di sini, menyentuh istri di sini. Apakah menyentuh di sini adalah menyentuh seperti ini, atau menyentuh di sini ya adalah berhubungan suami istri? Mazhab Hanafi menafsirkannya dengan berhubungan suami istri. Kenapa? Berdasarkan di surah Maryam. Di surah Maryam terkait dengan cerita Siti Maryam ya. Di saat dia hamil ya, di saat dia dikabarkan oleh Allah bakal hamil, dia bertanya kepada Allah, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa punya anak padahal tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuh aku? Nah, ini kalimat menyentuh di situ itu berarti menyentuh dalam Al-Qur'an, maksudnya hubungan suami istri. Makanya mazhab Hanafi mengatakan menyentuh istri tidak batal selama bukan berhubungan, gitu kan? Kalau mazhab Maliki, Syafi'i sama Hambali ya, 3 mazhab ya sepakat bahwa ini adalah menyentuh biasa. Kenapa? Karena menyentuh bermakna hubungan suami istri itu adalah makna majazi. Makna majazi itu kalau nggak bisa diterjemahkan dengan makna hakiki. Jadi kita nggak bisa kembali kepada makna majazi kalau masih bisa dimaknakan dengan makna hakiki, makna yang sebenarnya. Kalimat menyentuh seperti ini gitu kan. Jadi itu perbedaan pendapat. Beda dalam memahami makna menyentuh di situ. Ya. Ini tapi banyak orang jadi yang mengatakan nggak batal ya silakan, nggak masalah ya. Ikut mazhab Hanafi berarti dia ya. Yang mengatakan batal ya itu dia ikut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanya bedanya Syafi'i yang paling berat, yang paling keras dalam hal ini ya, gitu kan. Kalau Maliki, jadi Maliki ya kalau nggak sengaja nggak batal asalkan nggak nafsu. Tapi kalau nggak sengaja nyentuh, nggak sengaja kesenggol, batal. Itu mazhab Maliki ya. Hambali hampir mirip antara Syafi'i dengan Hambali. Jadi itu terkait dengan menyentuh istri. Cuman banyak orang memahami salah di masyarakat. Ya Ustaz, kok batal nyentuh istri? Kan istri halal gitu kan. Ini pemahaman yang salah seperti ini ya. Kan istri halal, kenapa batal? Batal dan halal dua hukum yang berbeda. Kita makan nasi halal, tapi kalau puasa batal. Kita kentut halal, tapi kalau wudhu batal.